Shalom. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa Tuhan anugerahkan. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih atas kasih setiamu ya Tuhan, sekalipun kami tidak setia di hadapan-Mu. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami ditolong, dimampukan untuk mempedomaninya, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Amin. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 20, kita merenungkannya dengan tema memberitakan Injil kepada segala makhluk. Apakah yang dimaksud dengan memberitakan Injil kepada segala makhluk? Memberitakan Injil kepada segala makhluk mengandung makna tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan memberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaannya. Segala makhluk ikut mengerang, merasa sakit bersalin, menanti kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Allah menghendaki pulihnya kembali hubungan utuh dan menyeluruh antar segala makhluk. Tuhan menginginkannya. Injil itu menyangkut keseluruhan hidup makhluk, Bapak Ibu. Tidak hanya perkara sorga, tetapi juga perkara-perkara sekarang ini yang kita hidupi di dunia ini. Orang-orang Kristen sendiri, baik sebagai perorangan maupun persekutuan, yaitu gereja, harus terus-menerus menempatkan diri di bawah terang Injil agar kehidupannya dapat berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab mereka memerlukan pengampunan. Orang percaya memerlukan pengampunan, pertobatan, pembaruan budi terus-menerus. Sehingga dengan demikian orang-orang Kristen dan gereja-gereja mempunyai wibawa untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dalam bacaan hari ini setidaknya ada dua yang mau kita lihat, yaitu ayat 17 dan 18. Yaitu pertama, orang percaya diberi kemampuan. Bahwa kebangkitan Yesus telah memberikan kuasa dan kemampuan kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya, yaitu kemampuan dan kuasa yang berasal dari luar kemampuan manusia. Kita akan mampu mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita juga akan dimampukan untuk melewati banyak malapetaka dan bahkan maut. Diberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mengusir setan artinya bertempur melawan setan yang menghancurkan kehidupan. Berbicara bahasa-bahasa baru artinya mulai berkomunikasi dengan orang lain dengan cara baru. Orang saling mempercayai, saling menghargai karena kita menggunakan bahasa baru, yaitu bahasa cinta. Racun yang mematikan tidak akan mencelakai. Banyak hal yang meracuni kehidupan bersama. Betul ya? Banyak gosip, hoaks yang menghancurkan persahabatan antar pribadi. Itu sering terjadi. Orang yang hidup dalam Tuhan tidak perlu memperhatikan hal-hal yang menghancurkan tersebut. Sekali lagi, orang percaya tidak perlu memperhatikan hal-hal yang menghancurkan tersebut. Menyembuhkan orang sakit artinya memberi perhatian khusus terhadap mereka yang terpinggirkan, khususnya orang-orang yang sakit.
Seseorang menjadi sembuh karena ia diterima dan kasihi. Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, melanjutkan misi secara berkesinambungan. Ayat 19 sampai dengan 20. Misi itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Setelah Yesus naik ke surga, maka penginjilan diteruskan oleh para murid di segala makhluk. Sekarang melalui kita, Yesus melanjutkan tugas perutusannya. Yesus yang hidup di Nazaret dan menerima orang-orang miskin serta menyampaikan kasih Bapa kepada mereka, kini ia melanjutkan hidup di tengah-tengah kita. Kita diharapkan melanjutkan tugas perutusannya, yaitu menyampaikan kasih Allah kepada orang miskin, orang-orang yang termarginal, terpinggirkan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tugas kita. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada segala makhluk, bukan saja kepada pribadi diri manusia, tetapi tetapi juga kepada makhluk lain, entah hewan peliharaan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan itu dimungkinkan ketika manusia diperbaharui, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia hidup baru, dia menjadi orang yang telah dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, maka dengan sendirinya dia dapat mengolah alam ini, mengolah semua yang ada di sekitarnya dengan baik. Itu akan terjadi apabila kita terus memberitakan Injil. Dan itulah maksudnya memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mari biarlah dengan hikmat Tuhan kita mampu melayani kehendak-Nya. Firman Tuhan demikian bagi kita. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema di dalam hati kami, dan kami sungguh menjadi pribadi yang bersemangat di dalam memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga segala makhluk dapat diberkati terus oleh Tuhan dan menjadi tempat bersama untuk kami menikmati cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.